berikan kepada kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan marketing konsep dan strategi marketing. Terdapat 4 sub-pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, arti marketing dan strategi marketing. Yang kedua, peranan pemasaran di masyarakat. Yang ketiga, perencanaan advokasi pasar. Dan yang terakhir adalah strategi bauran pemasaran. Di sini kami bagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama adalah pemaparan materi, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah pembuatan kesimpulan. Baik, kepada teman-teman pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Arti marketing dan strategi marketing. Marketing adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik dengan cara memproduksi produk, kemudian memberikan harga dan mempromosikannya kepada konsumen sehingga terjadinya penjualan. Konsep marketing atau pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Konsep marketing juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Tujuan marketing yaitu memperkenalkan produk baik itu barang maupun jasa pada masyarakat atau calon konsumen yang sesuai dengan target pasar. Fungsi dari marketing adalah untuk menghubungkan brand dengan calon konsumen agar bisa terhubung dengan baik. Dalam marketing terdapat proses identifikasi kebutuhan calon pelanggan serta cara perusahaan memenuhi kebutuhan mereka. Marketing adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing kesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Tujuan dari strategi marketing adalah membantu meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dan tim pemasaran sehingga lebih efektif dan mampu mencapai target dengan mudah. Fungsi strategi pemasaran antara lain: 1. Meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. 2. Membuat koordinasi tim yang efektif. 3. Merumuskan tujuan perusahaan. 4. Mengawasi kegiatan Peranan pemasaran di masyarakat. 1. Pengertian pemasaran dan distribusi. Pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan yang melibatkan individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran secara bebas produk dan jasa nilai teknologi baik. Menurut Bogosi, tahun 1975, konsep inti pemasaran adalah pertukaran atau pertukaran nilai. Pengertian pemasaran dari segi manajemen. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian dan komunikasian nilai pelanggan superior. Manajemen pemasaran dipandangkan sebagai seni dan ilmu. Artinya tidak hanya berupa pengetahuan tetapi juga keterampilan berpraktek yang dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Apa yang dipikirkan, disampaikan dan dikomunikasikan adalah nilai pelanggan superior. Menurut definisi sosial, pemasaran yang dipertukarkan dalam pemasaran adalah nilai pelanggan. Peran pemasaran dalam masyarakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan berprinsip bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, adanya pasar sasaran, serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing dalam suatu cara yang dapat melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen maupun masyarakat. 4. Tanggung jawab sosial. Menurut The World Business
Council for Sustainable Development atau WBCSD dinyatakan bahwa Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat atau lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas. Konsumerisme merupakan paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan dan menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya, secara sadar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ditekankan adanya 4 hak bagi konsumen seperti yang dikemukakan oleh Presiden Kennedy dari Amerika Serikat yang kemudian dirumuskan kembali oleh ASEAN. 6. Pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Pemasar sering menjumpai ketidakpastian ketika harus mengambil suatu keputusan. Sebagian besar ketidakpastian itu berasal dari lingkungan yang selalu berubah di mana pemasaran itu dilakukan. Agar perusahaan dapat memelihara kelangsungan hidupnya, bahkan mencapai pertumbuhan, upaya-upaya penyesuaian pada kondisi lingkungan selalu dilakukan. Perencanaan advokasi pasar. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi. Bentuk kegiatan advokasi terdiri atas kampanye, lobby, mengorganisasikan kelompok korban, menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi, dan membangun koalisi. Advokasi bertujuan agar para sektor pemerintah dapat berpartisipasi untuk melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dengan pengamatan program dan kegiatan pedagang RPJMD masing-masing daerah. Advokasi dilaksanakan dengan mengundang lintas sektor yang terkait dalam penanganan pasar serta produk yang dijual di pasar. Pentingnya penganggaran kegiatan oleh Pemda setempat dalam mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya, mengingat pasar mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya, mengingat pasar one-stop shopping di mana konsumen membeli tanpa berpikir adanya kemungkinan kandungan bahan berbahaya dalam pasar. Strategi bauran pemasaran terdapat 7, yaitu 1. Produk. Secara teori, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. 2. Harga. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien Anda untuk mendapatkan produk yang Anda tawar. 3. Tempat. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan Anda sendiri. Semakin strategis tempat bisnis, semakin besar juga keuntungan yang didapatkan perusahaan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain: A. Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, B. Menegaskan produk baru, C. Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, mendatangi tempat penjualan produk, F. Memotivasi konsumen agar membeli atau membeli satu produk. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam strategi marketing. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Tidak dapat pungkiri bahwa faktor ini berperan penting dalam membuat suatu kemajuan atau bahkan kemunduran dari suatu perusahaan. 6. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan atau order hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa perusahaan tertentu biasanya memiliki cara yang unik atau khusus dalam melayani konsumennya. Dalam visi tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Perusahaan itu
tentu akan menyadari bahwa penekanan tahunan keputusan tentu akan menjadi Marketing merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan dan berfungsi untuk menghubungkan brand atau suatu produk dengan calon konsumen dengan menggunakan beberapa strategi. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.